yang dia lihat itu semua penumpang menggunakan pakaian berwarna putih dengan kondisi wajah mereka itu menunduk. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jordan Nugraha dan selamat datang di Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya bakal membawakan cerita dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya ke email Catatan Merah. Nah, di cerita kali ini dia menceritakan pengalamannya ketika menaiki bis gaib, bis antar kota gaib. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share video ini biar banyak yang nonton. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi cerita ini terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Narasumber kami ini perempuan ya. Jadi pada saat itu dia bekerja di salah satu daerah gitu, di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Nah, jadi jarak dia bekerja, jarak antar rumah dia dengan kantornya itu sekitar 45 sampai 1 jam. Itu ditempuh dengan bis. Nah, makanya dia memutuskan untuk ngekos gitu. Jadi si dia ini setiap seminggu sekali dia memutuskan untuk pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, pada saat itu pas hari Sabtu dia pulang kerja sekitar jam 7 malam. Akhirnya dia sampai di kos, dia beres-beres dan dia bergegas ke terminal untuk pulang ke rumahnya. Jadi dia naik bis teman-teman dari kota satu ke kota asalnya, ke kota tempat dia kerja, ke kota asalnya. Nah, sampai di terminal dia beli tiket dan jadwalnya itu jam 9 malam teman-teman. Nah, pada saat itu dia menunggu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit sampai akhirnya bisnya datang. Nah, akhirnya setelah bisnya datang, dia masuk ke dalam bis, dia duduk, posisi duduknya dia ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia duduk, dia naik bis lewat pintu belakang, terus dia jalan maju sampai ke tengah, terus dia duduk. Nah, baru dia duduk, dia udah merasakan ada yang aneh gitu. Dia bertanya-tanya, kok penumpang yang naik itu cuma dia dari terminal tersebut. Nah, tapi posisi bis itu katanya sudah hampir full gitu teman-teman. Jadi penumpang yang ada di dalam bis ini bukan cuma dia, jadi udah banyak penumpang. Nah, yang dia curiga kenapa dari terminal tersebut penumpangnya cuma dia. Tapi akhirnya dia berpikir positif dan akhirnya bis pun berangkat teman-teman. Nah, di tengah perjalanan dia kembali merasakan ada hal yang aneh. Dia melihat penumpang, dia melihat ke seluruh isi penumpang, dia lihat ternyata yang dia lihat itu semua penumpang menggunakan pakaian berwarna putih dengan kondisi wajah mereka itu menunduk gitu. Nah, tapi pada saat itu dia berpikir mungkin penumpang ini adalah rombongan gitu loh, rombongan yang mau pergi wisata ke kota lain dengan menggunakan bis secara bersamaan. Nah, akhirnya dia tetap berpositif thinking. Nah, gak lama kemudian dia kembali merasakan ada hal yang aneh teman-teman. Dia mencium ada aroma anyir, ada bau anyir di dalam bis tersebut. Nah, dia sambil ngeliatin kiri kanan, sambil dia cari-cari dari mana asal bau tersebut. Dan ternyata benar, dia nih ngerasa bahwa bau tersebut, bau anyir tersebut itu asalnya memang dari dalam bis itu. Nah, singkat cerita, nggak lama kemudian, akhirnya dia sampai di terminal tujuan di kotanya gitu. Nah, yang anehnya lagi, bis ini tidak masuk ke dalam terminal teman-teman.
Jadi dia ini hanya diturunkan di depan terminal saja. Akhirnya dia turun, dan ketika dia akan membayar karcis tersebut ke kernetnya pun tidak mau menerima bayaran tersebut. Nah, dia bingung dong, dia naik bis antar kota kan harusnya bayar, tapi pada saat itu si kernet ini tidak mau menerima bayaran tersebut. Akhirnya dia pun memutuskan untuk turun. Ketika dia turun, bis itu langsung berangkat gitu teman-teman, langsung jalan lagi. Nah, setelah jalan beberapa langkah, akhirnya dia bertemu dengan security terminal di terminal tersebut. Dan security tersebut bertanya gitu ke si mbak-mbak ini, "Loh mbak, tadi mbak nggak nyadar ya? Itu tadi penumpang yang ada di bis yang mbak tumpangi, itu semuanya pocong mbak." Nah, di situ barulah dia nyadar. Dia ingat pantesan semua penumpang yang ada di dalam bis tersebut itu menggunakan pakaian berwarna putih. Tapi pada saat dia lihat, itu wujudnya manusia, bukan pocong. Dan dia baru kaget setelah security terminal ini mengatakan kalau semua penumpang termasuk kernet dan juga sopir bisnya itu adalah pocong gitu. Barulah dia cerita kalau ke security-nya kalau tadi di dalam bis dia sudah merasakan beberapa hal yang aneh. Dan akhirnya si security ini bertanya gitu, ingin melihat karcis yang dibawa sama si mbak ini. Akhirnya si mbak ini memperlihatkan karcis tersebut ke security terminal tersebut. Ketika dicek, benar saja teman-teman, tahun yang tertera di karcis bis tersebut adalah tahun 1965. Nah, security ini akhirnya bercerita bahwa pada tahun 1965 dulu itu pernah terjadi kecelakaan bis yang dimana semua penumpangnya itu masuk ke dalam jurang dan meninggal. Nah, si mbak ini kaget, takut, dan akhirnya dia buru-buru untuk pulang. Dan pada saat itu dia lihat jam, dan yang bikin tambah dia kaget teman-teman, ternyata waktu yang ditempuh mbak ini dari kota satu ke kota yang lain itu cuma 5 menit aja gitu. Padahal secara normal waktu yang ditempuh harusnya jika mbak ini menggunakan bis itu sekitar 45 sampai 1 jam. Tapi ternyata dia hanya menempuh dari kota satu ke kota tujuannya ini tuh cuman dalam waktu 5 menit. Nah, akhirnya dia pun pulang, dia memesan transportasi online dan memutuskan untuk segera pulang. Nah, sampai di rumah akhirnya dia browsing gitu. Dia browsing tentang apa yang diceritakan sama security tersebut tentang kecelakaan bis di tahun 1965 itu. Setelah dia browsing, ternyata benar dia menemukan ada berita kejadian kecelakaan bis di tahun 1965. Bisnya itu masuk ke jurang dan semua penumpang yang ada di dalam bis tersebut meninggal dunia. Akhirnya katanya setelah itu dia menjadi trauma untuk pulang menggunakan bis lagi. Setelah itu dia pun memutuskan menempuh perjalanan pulang dari tempat dia kerja ke rumahnya menggunakan kereta. Oke teman-teman, sekian aja catatan merah kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kalian pernah ngalamin hal mistis kayak gini apa enggak. Nah, dan jangan lupa untuk share juga video ini ke seluruh sosial media kalian. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian punya cerita atau pengalaman-pengalaman mistis yang mau diceritakan dan ditayangkan kembali di catatan merah, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke email catatan merah di @catatanmerahku@gmail.com, atau kalian bisa ke Instagram saya langsung ke
@jordanugraha. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. See you in the next story.